Ini adalah momen di mana Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, bersujud di depan dokter dari ID Surabaya pada Senin 29 Juni 2020. Saat itu, Risma menangis dan meminta maaf kepada Ketua Tim Dokter RSUD Dr. Sutomo Sudarsono. Ketika mendengar rumah sakit tersebut kelebihan kapasitas dan banyaknya warga Surabaya yang tidak patuh. Ibu Tri Risma Harini adalah sosok wanita tangguh yang lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961. Beliau merupakan sosok aparatur sipil negara yang berhasil menunjukkan dedikasi, integritas, dan kepemimpinan yang kuat dalam melayani masyarakat. Bu Risma mengawali karirnya sebagai ASN di pemerintahan kota Surabaya sebelum dipercaya menjadi wali kota Surabaya, perempuan pertama dalam sejarah kota tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya berkembang menjadi kota yang lebih hijau, tertata, dan berorientasi pada pelayanan publik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Kak Mentari, Kak Jahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat? Sehat Kak. Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah. Masih waras semua ya? Siap Insya Allah, waras Kak. Enggak, bercanda. Iya. Oke, Gimana nih? Apa agenda halo kita hari ini? Sobat ASN. Selamat datang di podcast Latar CPNS kami. Ya. Pada episode kali ini kami akan membahas sosok inspiratif yang kami pilih sebagai role model ASN berakhlak. Melalui podcast ini kami akan mengulas bagaimana nilai-nilai berakhlak tercermin dalam kepemimpinan dan kinerja beliau, sehingga dapat menjadi teladan bagi kita sebagai ASN. Oke, saya perkenalkan dulu nih ya, saya Mentari. Saya akan memandu jalannya diskusi hari ini bersama rekan-rekan kelompok saya. Ada Pak Jahar, boleh say hi dulu Pak Jahar. Halo semuanya. Oke, ada Bu Isna juga, Ibu. Halo. Oke, mari kita mulai ya teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum kita membahas nilai berakhlak dari sosok Bu Risma, mungkin Pak Jahar bisa untuk sedikit menjelaskan mengapa tokoh ini kita pilih sebagai role modelnya. Oke. Jadi gini, rekan-rekan. Jadi kelompok kami memilih Ibu Tri Risma hari ini karena beliau menunjukkan bagaimana seorang ASN dapat bekerja dengan memegang nilai-nilai value dasar ASN. Ini beliau terapkan ketika beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Beliau mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian memberikan pelayanan nyata. Dan juga seperti kita ketahui, banyak sekali inovasi-inovasi yang beliau lakukan dengan menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi. Oke, menurut teman-teman semuanya, bagaimana nilai berorientasi pelayanan terlihat daripada sosok beliau? Jadi benar banget nih apa yang dibilang Kak Jahar tadi. Ibu Risma ini kan kalau dalam memberikan pelayanan itu ya, seperti yang sering kita lihat itu, seringkali ibu ini langsung turun tangan langsung ke lapangan untuk kondisi masyarakat. Beliau itu tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, sikap ini nih mencerminkan ASN yang berorientasi pada kebutuhan publik. Oke, saya sangat setuju ya teman-teman ya. Dengan beliau selalu bertanggung jawab kepada kebijakan yang diambil dan berupaya memastikan setiap programnya berjalan sampai tujuan. Itu transparansi dan tanggung jawab beliau menjadi bagian penting dari kepemimpinannya. Ya, jadi kalau tidak salah dalam pemerintahan beliau juga nih, waktu beliau memimpin menjadi wali kota Surabaya, ada salah satu kebijakan beliau yang sangat positif nih. Kalau tidak salah itu program perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah bagi warga yang kurang mampu. Nah, jadi program ini kan
menunjukkan bahwasannya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Betul banget tuh, Kak. Terus Ibu Risma ini kan juga selain program itu juga punya program lain nih yang kece banget. Salah satunya tuh beliau itu Oh ya, mengembangkan layanan administrasi kependudukan secara daring melalui program Six in One yang memudahkan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran, kematian, kawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk secara lebih cepat dan efisien. Oke, luar biasa sekali Oke. ya teman-teman ya. Berarti dengan Ibu Risma itu menerapkan sistem e-government, e-budgeting, dan e-procurement itu meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Seluruh transaksi pemerintahan beliau itu diarahkan secara langsung menggunakan elektronik ya, sehingga proses pengelolaan Betul, keuangan itu menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, terus di sini kita sebagai ASN itu bisa mencontoh teladan beliau, di mana kita dapat belajar bahwa setiap program yang harus dilaksanakan itu secara transparan, berorientasi pada hasil, seperti yang kita lihat selama kepemimpinan beliau. Beliau ini terus mengembangkan kemampuan diri dan mendorong inovasi dalam pemerintahan, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, serta juga menunjukkan loyalitas kepada tugas dan amanah yang diberikan negara kepada beliau. betul sekali. Nah, jadi Iya. ketika beliau menjabat sebagai wali kota itu emang benar-benar seluruh value dasar ASN itu beliau terapkan. Nah, seperti kita lihat di Wikipedia itu, ketika beliau menjabat sebagai wali kota banyak sekali nih penghargaan-penghargaan yang beliau dapat. Salah satunya penghargaan Nawacita di tahun 2017 dari Kementerian Pan-RB untuk kategori pelayanan publik terbaik pada saat itu. Beliau juga pernah mendapatkan Satya Rencana Pembangunan di tahun 2014 langsung dari Presiden Republik Indonesia di bidang pengembangan koperasi dan UMKM. Ada juga nih penghargaan lain yaitu Satya Rencana Karya Bakti Praja Nugraha di tahun 2015. Kemudian diberikan juga oleh Presiden RI atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wah, ada dua nih udah. Ibu Risma mendapatkan penghargaan khusus dari ASN. Itu. Kemudian Wali Kota Surabaya juga pada saat itu Ibu Risma mendapatkan penghargaan Adipura Kencana nih 5 tahun berturut-turut di tahun 2011 sampai 2016. Jadi sebagaimana kita tahu ketika beliau memimpin wali kota, emang benar beliau fokusnya ke kebersihan kota, keindahan kota, serta lingkungan. Sehingga Surabaya mendapatkan Adipura selama 5 tahun berturut-turut. Sebagai seorang wanita Indonesia, Ibu Risma juga mendapatkan penghargaan Woman of the Year nih di tahun 2016 dari majalah Crowd World Indonesia. Dan pada saat itu, beliau masuk ke dalam daftar The World's 50 Greatest Leaders versi majalah Fortune untuk kategori wanita yang berpengaruh di dunia. Itu. Hebat sekali nih. Kalian tepuk tangan nih untuk Bu Risma. Banyak loh Keren penghargaan. banget ya Kak, ini kalau dilihat dari words yang diterima Ibu Risma tadi tuh. Iya. Di sini kita juga belajar kalau sebagai ASN Betul dalam memberikan sekali. pelayanan publik yang berkualitas itu dibutuhkan kolaborasi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melakukan perubahan demi kepentingan masyarakat. Oke, membanggakan sekali ya teman-teman semuanya ya. Semoga nilai-nilai berakhlak yang telah beliau teladankan itu dapat kita inspirasikan ya untuk menjadi ASN berikutnya. Menjadi ASN yang Betul profesional, berintegritas, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, mari Ya. kita semua bersama-sama ya. Sama Mentari harus bisa nih Mari jadi kita- kayak Ibu Risma ya. Siap, Iya, Kak. amin ya Kak. Ya. Amin. Oke, mungkin Iya. demikian ya podcast kita pada hari ini ya teman-teman semuanya. Mungkin selanjutnya akan ada episode kedua, ketiga, keempat ya. Boleh. Harus dong. Harus dong. Tadi kita bahas pemimpin-pemimpin yang lain lagi nih. Iya, Yang betul membanggakan sekali kita. ya Pak Jahar ya. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye. Bye.
Oke, bye. Dadah, makasih.